ini sangat berbahaya sebenarnya kalau kondisinya seperti ini. Maka mari ya, terutama para dai-dai ya, untuk memperbanyak kajian-kajian yang berkaitan dengan masalah akidah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Baik, pemirsa Al-Kalam, melanjutkan ke pertanyaan berikutnya, dan kali ini kita bersama Ustadz kita, Ustadz Parman Hafizullah Ta'ala. Apa kabar, Ustadz? Alhamdulillah, sehat. Masya Allah. Nah, alhamdulillah, ikut senang dengannya, Ustadz. Alhamdulillah. Baik, Ustadz Parman, ini masuk ke pertanyaan ketiga, Ustadz. Tanya agak rumit ini, karena kalau orang salah paham bisa berantakan semua nih terkait akidahnya. Kata penanya, Bismillah, Pak Ustadz, sebenarnya bagaimana sih memahami takdir dalam Islam? Pertanyaan yang barusan disampaikan oleh saudara kita itu ya, memang pertanyaan yang sangat urgent, sangat penting. Betul. Ya, karena ini berkaitan dengan rukun iman kita, rukun iman yang ke-6, yaitu berkaitan dengan permasalahan takdir. Dan faktanya memang saudara-saudara kita, kaum muslimin muslimat, banyak yang belum memahami takdir itu secara benar sesuai pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena permasalahan ini memang perlu dikaji di dalam forum yang khusus, di dalam forum thalabul ilmi yang serius. Sementara kalau kita lihat pengajian di kalangan kaum muslimin di negeri kita ini ya, kebanyakan adalah permasalahan-permasalahan yang ringan-ringan, permasalahan-permasalahan akhlak, permasalahan-permasalahan kemasyarakatan dan lain sebagainya. Kurang adanya perhatian pada masalah akidah, terutama masalah iman kepada takdir ini. Masya Allah. Padahal ya, kalau salah di dalam pemahaman tentang takdir ini ya, bisa jadi ya rukun iman kita yang ke-6 gagal kan gitu ya. Jadi ini sangat berbahaya sebenarnya kalau kondisinya seperti ini. Maka mari ya, terutama para dai-dai ya, untuk memperbanyak kajian-kajian yang berkaitan dengan masalah akidah ini. Baik, langsung saja ke pertanyaan tadi tentang masalah takdir, memahami takdir. Nah, kita harus tahu dulu, sebelum memahami takdir, kita harus tahu dulu barang apa takdir itu. Nah, takdir itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap makhluk-makhluknya, terhadap ciptaan-ciptaannya ya, sebagaimana pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mutlak, sebagaimana pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sempurna, yang meliputi atas segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi ya, yang telah diketahuinya 50.000 tahun sebelum diciptakannya jagat raya ini ya, yang telah ditetapkan hikmah-hikmahnya. Nah, itu masalah takdir. Jadi takdir itu sebenarnya adalah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, terhadap makhluk tersebut. Kalau satu persatu makhluk ya, atau perorangan. Kalau seluruhnya ya pengetahuan Allah terhadap seluruh ciptaan-ciptaannya ya, dari
mulai keberadaannya sampai nanti akhir zaman, ya, kalau bangsa jin dan manusia ya sampai nanti bermuara ke surga ataupun ke neraka. Semua sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicatat, ya, dan Allah memerintahkan Al-Qalam untuk mencatatnya, ya, dan tersimpan di Lauhil Mahfuz. Itulah yang disebut dengan takdir. Jadi takdir ini terkadang juga disalahpahami, dikira takdir itu dalam rangka Allah memaksa makhluknya. Sebenarnya tidak. Allah menulis itu sesuai dengan pengetahuannya yang mutlak atas kejadian dari zaman azali sampai nanti sampai akhir zaman, sampai nanti ke alam akhirat. Itu ditulis semuanya. Kalau orang menyalahkan Allah berarti dia nggak percaya kepada ilmu Allah yang sempurna dan mutlak tadi. Nah, jadi yang disebut dengan iman kepada takdir itu adalah keimanan yang kokoh, ya, keimanan yang yang paripurna terhadap segala yang terjadi di alam ini, baik yang terjadi menimpa manusia maupun terjadi di sekitarnya, bahwa semuanya itu adalah atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala, ya, sesuai dengan yang ditulis Al-Qalam di Lauhil Mahfuz. Baik peristiwanya itu peristiwa baik, ya, menurut pandangan manusia, maupun peristiwa itu buruk menurut pandangan manusia. Itulah yang disebut dengan takdir. Jadi sekali lagi, ya, hilangkan kesan bahwa takdir itu dalam rangka Allah memaksa hambanya. Tidak. Allah memaksa kita seperti ini, tidak. Tetapi Allah memerintahkan Al-Qalam untuk mencatat apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya sampai akhir zaman, ya, apa yang akan terjadi pada hamba-hambanya sampai akhir zaman, dan catatan itulah yang disebut dengan takdir, ketetapan Allah. Nah, pada masalah ini, ya, kenapa kok kita harus mengkaji secara serius, mengkaji secara betul, yaitu tadi agar tidak terjadi kesalahan-kesalahan di dalam memahami takdir. Karena kalau kita salah di dalam memahami takdir, ya, imma kita jadi qadiriyah. Qadiriyah apa qadariyah? Qadariyah. Imma kita jadi jabriyah atau jabariyah. Ya. Apakah yang disebut dengan qadariyah itu? Yaitu kelompok yang menisbatkan dirinya, ya, makhluk yang merdeka, gitu ya. Makhluk yang merdeka yang bisa menentukan segala. Jabariyah tadi ya? Jabariyah semuanya di Allah. Ya, ini yang qadariyah dulu. Qadariyah, ya. Qadariyah itu adalah orang yang menisbatkan dirinya bahwa dia mampu atas segala sesuatu. Allah menciptakan manusia, kemudian dibiarkan begitu saja, kemudian dia diberi kemampuan, diberi kemampuan untuk menentukan ini, menentukan itu, terlepas dari kehendak Allah. Masya Allah. Jadi mau kaya ya terserah dia, mau miskin terserah dia, ya, sama sekali tidak ada kaitan dengan Allah. Itu disebut kelompok qadariyah. Jadi pendapat ini tidak benar. Pendapat ini menyelisih pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Atau sebaliknya, kita menjadi terjerumus kepada yang namanya Jabariyah, yaitu orang yang meyakini bahwa manusia itu tidak bisa berbuat apa-apa. Manusia itu hanya sekedar wayang, wayang yang mati, yang digerakkan, hanya bisa berbuat, ya, karena digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diciptakan tanpa kehendak, ya. Sehingga biasanya mereka mempertanyakan, kenapa kok ada neraka, wong
kita melakukan dosa itu pun atas kehendak Allah, bukan kehendak kita. Ini dua sisi yang berseberangan ini yang harus kita hindari ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memang telah menetapkan takdir. Tapi apa itu takdir? Takdir itu adalah catatan atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang ditulis oleh Al-Qalam berdasarkan pengetahuan Allah. Jadi manusia yang beramal kemudian Allah mengetahuinya sebelum diciptakannya langit dan bumi 50.000 tahun ya, kemudian dicatat ya. Jadi itulah yang disebut dengan takdir. Artinya manusia punya kehendak ya, tetapi kehendaknya ya tentunya tidak absolut. Kehendaknya pasti ada batasnya, yaitu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau manusia mempunyai kehendak absolut kayak Qadariyah nanti repot. Misalnya ada calonan presiden, presidennya 3, semuanya menghendaki jadi presiden semua, akan repot nanti. Presidennya ada 3, ini ngono negaranya dipecah jadi 3 aja kan gitu nanti. Jadi manusia tetap punya kehendak, punya amal ya, tetapi kehendaknya tidak mutlak ya. Bisa terwujud, bisa tidak ya. Hanya kalau calon presiden ya hanya 1 yang terwujud. Nah, itu gambaran bantahan singkat tentang pemahaman orang-orang Qadariyah ini yang mengaku dia punya segala-galanya. Itu saja Ustaz Hakim, barangkali untuk selebihnya nanti memang harus dikaji di dalam forum Thalabul Ilmi, karena kita dilarang untuk berdebat ya, bercakap-cakap ya, ngomong ngalor ngidul berkaitan dengan takdir ya. Demikian terutama pada penanya ya, masalah takdir tidak bisa dipahami kalau tidak ngaji ya. Keterangan singkat ini hanya membantu sementara saja. Jadi kurang lebih begitu pemirsa, kita Ahlussunnah wal Jamaah sebagaimana penjelasan Ustaz Parman tadi ada di tengah-tengah antara Qadariyah dan Jabariyah. Jadi yang dijelaskan beliau tadi secara singkat bahwa kita itu ada kehendak, tapi kehendak kita di bawah kehendak Allah begitu. Jadi kita ada pilihan, tapi pilihan kita ini ada dalam izin Allah. Ketika Allah mengizinkan berarti ya terjadi, kalau enggak ya tidak, kurang lebih begitu. Jadi kita enggak merasa super power kayak Qadariyah, atau kita juga enggak merasa kita bukan siapa-siapa seperti Jabariyah begitu. Mungkin begitu Ustaz Parman ya. Dan terakhir nasihat dari Rasulullah SAW ketika menjelaskan tentang takdir sudah ditulis di Lauhil Mahfuz begitu. Kata para sahabat, "Idzan nattakil ya Rasulullah." Kalau gitu kita diam-diam aja lah. Nah, kemudian kata Rasulullah, "Enggak. Bal ya'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah." Dah kamu tetap beramal soleh, semuanya itu akan menjadi mudah ketika sudah memang Allah tetapkan dalam Lauhil Mahfuz. Berarti kita dituntut untuk tetap berusaha. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.